Salam sehat, salam jumpa saudara. Sukacita selalu bisa berjumpa dengan saudara walaupun dalam renungan singkat. Dan ini merupakan seri yang keempat saudara dari topik renungan kita, yaitu mengenal Tuhan. Kemarin kita pada seri yang ketiga kita telah mengetahui bahwa Paulus itu benar-benar dia menganggap sampah dan merugikan kehidupan yang lama itu. Padahal kehidupan yang lama itu juga adalah tentang ibadah. Tentang ibadah, dan dia sungguh-sungguh dengan Tuhan pada waktu itu. Dia itu dulunya dianggap benar, dianggap baik dan benar. Karena itu juga merupakan kehidupan yang ibadah kepada Tuhan. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, semuanya itu dilepaskan. Semuanya itu dianggap sampah, dianggap merugikan. Dia sekarang punya sesuatu yang lebih berharga lagi, lebih mulia lagi, yaitu mengenal Tuhan Yesus Kristus. Itu lebih mulia dari segala-galanya, saudara. Nah, ini kita juga harus punya prinsip seperti itu. Kita harus punya ketegasan bahwa kehidupan yang lama itu kehidupan yang harus dilepaskan, karena itu sampah dan merugikan. Mari kita akan buka beberapa ayat, saudara. Nah, sekarang ini kita sudah masuk pada era kehidupan yang baru, kehidupan yang terus diperbaharui setiap hari, kehidupan yang mau mengenal Kristus dalam hidup kita. Tetapi jangan lupa, saudara, kita masih hidup dalam dunia ini. Kita masih hidup dengan perjuangan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, dunia ini masih mau menarik kita dengan segala tawaran-tawaran, godaan, keinginan, hawa nafsu, saudara. Tetapi saya yakin dan percaya, kita ini orang-orang yang sudah menang. Kita ini orang-orang yang punya Roh Kudus dalam hati kita. Dan kita punya otoritas untuk menolak segala sesuatu yang jahat yang datang ke dalam hidup kita, atau pikiran-pikiran yang jahat yang timbul dalam pikiran kita. Itu kita punya otoritas untuk menolak itu karena kita punya Roh Kudus. Mari kita membuka beberapa ayat yang kemarin kita baca juga, kita ulang, saudara, yaitu Filipi 3 ayat 4 sampai 8. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, orang yang teliti, saudara, yang taat hukum. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dan dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Demikian firman Tuhan, saudara. Jadi kehidupan yang lama yang sebenarnya, saudara, kehidupan yang lama Paulus ini, dia disunat pada hari 8, orang Ibrani asli, saudara. Terhadap hukum Taurat dia melakukannya dan teliti. Terhadap pelayanan, saudara, dia berani menganiaya jemaat karena kepercayaan yang lama. Itu dianggapnya benar dan itu dianggapnya baik, saudara, menganiaya jemaat yang tidak sepaham dengan dia. Saudara, ini yang dahulu Paulus, tetapi semuanya dianggapnya sampah, saudara. Hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya baik dan benar, dia anggap sampah. Daripada, saudara, kehidupan lama kita, bagaimana kehidupan yang lama kita? Coba kita bandingkan. Kehidupan yang lama kita, kalau kita membaca, banyak kita melakukannya, yaitu
1 Petrus 4 ayat 3. Ini hal-hal yang kehidupan yang lama. Nah, ini kita bisa bandingkan kehidupan lama Paulus dan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 3, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terang. Kehidupan lama Paulus tentang ibadah. Tetapi kita punya kehidupan yang lama juga. Hal-hal yang seperti ini. Pesta pora, hawa nafsu, minum, penyembah berhala, saudara. Ini sangat jauh sebenarnya dari kehidupan Rasul Paulus. Dia jauh tapi ibadah. Tapi itu pun dia katakan itu sampah dan dia lepaskan. Saudara. Nah, sebab itu saudara, mari kita jangan hidup pada kehidupan yang lama lagi. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Kita lebih fokus lagi untuk hidup sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, sembari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, sembari kita sungguh-sungguh, maka dunia ini dengan segala yang ada dalam dunia ini, dia terus menarik orang percaya supaya kembali kepada kehidupan yang lama. Dan itu saudara, kita harus berjuang untuk itu. Kemudian kita membaca Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Lawan kita bukanlah manusia, saudara, yang punya darah dan daging seperti kita. Bukan itu lawan kita, tetapi lawan kita adalah roh-roh jahat, penguasa-penguasa yang terus merorong kehidupan kita. Dengan berbagai cara dia akan menarik kita untuk kembali pada kehidupan yang lama. Kita harus berjuang, saudara, untuk itu. Berjuang, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Perlengkapan senjata Allah kita kenakan, saudara, dalam hidup kita. Kemudian juga di Efesus 6:12 berkata, karena Roma 13 ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, tubuh kita punya banyak keinginan, dan keinginan itu ada kalanya menyeret kita untuk masuk ke dalam kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenakanlah Kristus dalam hidup kita, kenakanlah Tuhan Yesus sebagai senjata untuk melawan segala keinginan kehidupan kita yang terus akan menyeret kita. Jadi memang hidup kita ini penuh perjuangan. Dan sekali lagi, kita sudah punya Roh Kudus dalam hidup kita, dan kita mampu melawan segala sesuatu karena kita punya otoritas untuk menolak segala sesuatu yang jahat yang datang dalam hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini, saudara, kita harus membiarkan dia berkuasa dalam hidup kita, supaya kita pada saat terjadi sesuatu yang terus menarik kita pada kehidupan yang lama, kita punya otoritas untuk melawan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau untuk setiap kami yang boleh mendengarkan renungan ini, bahwa kami harus berjuang dalam kehidupan ini supaya kami boleh melawan segala sesuatu yang kembali menarik kami pada kehidupan yang lama. Dan kami punya Roh Kudus untuk menolak segala sesuatu. Otoritas yang Kau berikan kepada kami, otoritas yang luar biasa, pribadi yang luar biasa, yang tak terbatas itu ada dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh melewati hari-hari kami, dan kami boleh melakukan hal yang benar dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.